negara Kertabumi menyebar menjadi penguasa di Ciancang Utama. Keunikan Desa Kertabumi yang terletak di Kabupaten Ciamis menarik perhatian kami untuk dijadikan objek kajian mata kuliah antropologi. Di sana ada tatanan masyarakat yang cukup unik, yaitu tradisi upacara adat Merlawu. Akses menuju jalan ke sana cukup menyulitkan kami karena kan banyak sekali rintangan-rintangan. Salah satunya di sini kita melewati salah satu jembatan yang cukup sempit untuk dilalui oleh motor. Lalu kita berjalan menyusuri kampung-kampung dan sawah-sawah. Desa Kertabumi ini cukup unik dan juga memiliki salah satu situs, yaitu situs Gunung Susuru, tempat berlangsungnya upacara. Di sana banyak sekali situs-situs ataupun peninggalan-peninggalan sejarah, yaitu peninggalan Raja Kertabumi, Prabu Dimuntu. Luar biasa melelahkan ya. Winda, Aldi, Tahir. Ya leadernya ya leader ya. Nyasabkeun wae ya. Ya, kita telah sampai di situs Gunung Susuru Ciamis setelah melewati 1,5 jam perjalanan dari Sil. Di sini terlihat cukup banyak bangunan-bangunan yang berbau seni ya. Lebih tepatnya seperti benteng. Kalau tadi kata Cynthia bilang benteng Ciranya Ciamis. Ada beberapa tembok yang menarik perhatian kami di sebelah sana. Ikuti terus perjalanan kita dalam ekspedisi geografi. Di sana terdapat musola, salah satu ciri umat Islam mayoritas terdapat di Desa Kertabumi. Situs ini cukup menarik kami karena banyak peninggalan kesenian, jejak-jejak keagamaan di Kabupaten Ciamis. Masyarakat sekitar ada juga yang menyebutnya dengan salah satu benteng Cina karena ada kemiripan yang sama dari segi arsitekturnya. Dan benar saja ketika di sana ada beberapa kemiripan dari segi bentuk, walaupun dari segi ukuran tentu jauh berbeda. Ketika masuk ke sana, kami merasakan ada sentuhan-sentuhan agama Hindu bercampur dengan agama Islam. Di sini kami menemukan beberapa peninggalan yang cukup menarik. Salah satunya yang tadi benteng dan juga ada beberapa patapaan. Para wisatawan cukup banyak mengunjungi tempat ini. Kebetulan ada beberapa TNI yang sedang mengecek. Kayak kali itu nah Banten gitu. Dan situs ini ternyata dilindungi oleh Dinas Kebudayaan di Provinsi Banten. Dikarenakan di Ciamis tidak ada Dinas Kebudayaan. Di tempat ini juga terdapat pertemuan dua sungai yang cukup menarik perhatian kami. Hal tersebut membuat kami penasaran. Sungai apa sajakah itu? Dikarenakan warnanya cukup berbeda. Di sana banyak sekali anak-anak yang mengunjungi tempat.
dan juga banyak yang malah berpacaran di sana. Cukup menggoda kami dan membuat kami titik-titik. Kami mencoba mewawancarai salah satu wisatawan yang ada di sana terkait dengan keunikan Gunung Susuru, situs budaya, dan pengetahuan mereka apakah hanya sekedar selfie atau ada tujuan-tujuan khusus yang mereka lakukan di sini. Dan saya bertemu dua orang yang sedang berpacaran untuk kita wawancarai. Pangitan ai pamit teh ka ti mari mana nya sareng Cikoneng Sinang Kasih. Sinang Kasih. Mun Sinang Kasih. Tebih teh dia. tebih lumayan ya. Pami kena tempat ieu di mana teh? Dulu Kepungkur. mun pernah ka dieu Oh pernah. Rencangan. Iya. Oh di rencangan. Ari teteh sareng ka dia bade non Selfie biasa. Selfie. Iya. Sama jenuh. Hal menarik lainnya selain selfie teh. Yang menghubungkan dua aliran sungai. Oh, dua aliran sungai. Oh, Iya. ada dua spot Iya, foto. iya. Yang Di sana mana? Oh, di sana satu ya. Ya di sini satu. Sini satu. Oh, nya mana situs budaya di dia? Aya naon ya? Kerang-kerang. Itu sudah yang nama? Budayana. Ya. Oh, iya. Di sana ada juga Gua Kemuning, salah satu gua tempat bersembunyinya masyarakat di Kertabumi pada zaman kolonialisme Belanda dan juga Jepang. Gua ini dijadikan tempat persembunyian dan juga tempat penyimpanan makanan, karena di dalamnya terdapat bekas-bekas makanan. Dan kemudian kami bertemu salah satu putra dari juru pelihara Gunung Susuru ini. Kita mencoba mewawancarai Akang ini dalam beberapa waktu. Banyak hal yang kita temukan ataupun kita dapatkan dari Akang ini. Ayo perhatikan. Waalaikumsalam. Kami dari NSIL ya, ada penelitian di sini di Gunung Susuru ini terkait dengan beberapa hal yang akan kita temukan di sini. Yang pertama mungkin kita dalam dulu nama siapa di sini sebagai pos. Untuk nama saya Aditya Permana Kartadilaga. Untuk sebagai jadi peran saya di sini sebagai mungkin untuk pemandu wisata juga bisa, tetapi lebih detailnya saya adalah putra dari juru pelihara. Terkait dengan situs Gunung Susuru ini sejauh ini seperti apa? Untuk sejarah situs Gunung Susuru itu kan diawali dari abad ke-7 pun sudah ada, dari abad ke-6 malahan kan ditemukan banyak beberapa peninggalan seperti barang-barang yang mendukung kan, seperti pecahan keramik dari peninggalan dinasti Ming, dinasti Tang, itu yang mendukung. Karena jadi di Susuru itu kan bekas peninggalan kerajaan, khususnya kerajaan Galuh ataupun bisa disebut juga kerajaan Galuh Kertabumi. Nah, apa sih yang mendasarkan bahwa ini dinamakan situs Gunung Susuru? Situs Gunung Susuru ini kan memang bukan gunung, tetapi berbentuk bukit, tapi di dalam bukit tersebut terdapat beberapa pohon yang dinamakan pohon susuru, tanaman susuru ini kan sekarang hampir tidak ada kan, tapi ada di sebelah di depan ada seperti kaktus, itu namanya pohon susuru ini yang tadi ada. Kemudian dilanjutkan pada masa Hindu Buddha ini kan masa Hindu itu
sebelum di mana Prabu Dimuntur itu ditugaskan dari Sumedang Larang untuk mengislamkan daerah Kertabumi. Jadi sebelum Prabu Dimuntur masuk ke Kertabumi, ini kan kawasan Kertabumi namanya. Jadi penganut atau rakyat itu menganut agama Hindu. Jadi bisa disebut menganut agama Hindu ataupun bisa juga menyembah nenek moyang kan gitu. Iya, bisa disebut animisme. Kemudian di sini juga ditemukan beberapa peninggalan terbuat dari batu. Juga ada satu peninggalan yang disebut dengan Arsa Lenggo, itu kan termasuk menyembah nenek moyang, roh nenek moyang. Untuk kenapa dibutuhkan daerahnya di namanya Susuru? Oh, ya kembali lagi ke awal bahwa tempat ini kan tadinya banyak pohon susuru. Jadi masyarakat jadi menganggap bahwa kita namain aja tempat ini Susuru gitu kan, karena banyak pohon susuru yang menjadi pertahanan, benteng pertahanan kerajaan Galuh Kertabumi. Waktu itu kan kita bayangkan saja bahwa kaktus itu dianyam segitu, seberapa kuatnya orang zaman dulu kan, itu yang pohon kaktus itu kan banyak durinya, orang dulu dianyam itu Untuk pertahanan. iya pertahanan ya. Kalau zaman sekarang namanya pagar kan gitu, ataupun benteng pertahanan. Untuk bahasanya sendiri di daerah sini itu kebanyakan memakai bahasa. Nah, untuk bahasa mayoritas, bahkan bukan mayoritas lagi, 100% bahasa Sunda. Iya. Terkait dengan masyarakat di sini kan apakah ikut ambil juga dalam pengelolaan Gunung Suro itu bagaimana? Untuk masyarakat tersebut tidak semuanya andil, tapi mereka itu andilnya jika ada acara tertentu. Seperti di Kertabumi ini khususnya di Susuru ada acara ritual yang bernama Merlau. Ya, Merlau itu kan acara tiap tahunan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, di mana peserta ataupun yang ikut kegiatan yang ambil di situ antara masyarakat dengan pejabat setempat. Peserta peserta dari acara itu mayoritas masyarakat Kertabumi. Jadi tidak ikut ambil mengolah, tapi dalam ikut upacara. Iya, itu sangat andil begitu kan. Jadi masyarakat itu sangat antusias jika ada acara adat. Tetapi untuk pengelolaan situs tersendiri ini kan Susuru ini berpusat kepada BPCB Serang, Badan Pelestarian Cagar Budaya Banten. Serang. Jadi yang bekerja di sini itu bukan masyarakat, tetapi khusus ada juru peliharanya tuh. Kalau di makam ada namanya juru kunci atau juru kuncen, jika di situs namanya juru pelihara. Terkait dengan situs-situs yang ada patapaan itu boleh minta penjelasan kan? Untuk batu dari batu patapaan 1 sampai 4 itu kan tidak berurutan. Jadi 1, 4, 2 atau 1, 4, 3, 2. Jadi tidak berurutan. Mengapa demikian? Itu kan pasti orang tua dulu ada filosofinya. Tapi saya belum tahu bahwa filosofi mengacak tempat itu seperti apa. Jadi fungsi dari batu patapaan tersebut pada masa Hindu digunakan sebagai media untuk mediasi ataupun bertapa. Kemudian setelah masa Islam dialihfungsikan menjadi sebuah tempat ataupun sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat beribadah ataupun sholat. Tadi kita lihat dia ada menghadap ke kiblat. Iya, menghadap ke kiblat. Jadi semua batu patapaan yang ada 1, 2, 3, 4 itu semuanya menghadap ke kiblat. Dan tadi akan menjelaskan bahwa dulu itu di daerah Kertabumi ini kebanyakan ada Hindu ya. Iya. Untuk sekarang ini apakah masih ada Hindu atau basic Islam semua? Ya, untuk sekarang alhamdulillah di Kertabumi khususnya semua agama Islam, masyarakatnya menganut agama Islam, karena pada tahun 1585 Prabu Dimuntur berhasil mengislamkan masyarakat Galuh Kertabumi. Kan sekarang kan lagi viral gitu kan, baik kenyataan keluarga saya gitu.
dari pihak di sini bagaimana pendapat tersebut? Iya, soal Ridwan Saidi itu bisa jadi merinding. Soalnya kalau Ridwan Saidi itu mungkin ya setiap orang bisa berpandangan tentang sejarah. Kita jangan jadi apa ya namanya, mencek orang Sunda malah pula langsung terpengaruh gitu kan, pula langsung jangan langsung terpengaruh, karena kan Ridwan Saidi itu kan semua orang berhak mengemukakan pendapat tentang sejarah. Beliau kan 30 tahun meneliti tentang sejarah, apalagi saya kan masih muda, belum sepaham beliau. Jadi masyarakat Galuh sendiri hampir gimana, jadi tergugah gitu kan, jadi kayak macan tidur dibangunin kan, gimana marah pasti. Galuh itu katanya brutal. Justru yang saya dapat bahwa Galuh itu dari bahasa Belanda itu kan sakalo. Sakalo itu bisa diartikan sebagai sungai yang jernih. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Galuh itu sebagai permata. Permata tersebut bukan berarti perhiasan, tetapi permata itu diibaratkan kepada putri Galuh yang cantik yang bernama Dian Pitaloka. Begitu. Jadi masyarakat Galuh rata-rata orangnya cantik-cantik. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ganteng-ganteng serigala. Ya, itu berhubungannya dengan Galuh. Kan ada istilah Galuh Nagali. Gitu kan. Kalau Galuh itu berarti permata dari hati. Jadi hati itu kan namanya organ yang paling terpenting, gitu kan. Jadi hati itu yang nomor 1 lah, bersih, suci, bening. Saja masyarakat di sini tuh terutama di Galuh itu yang memang Galuh itu bukan brutal. Bukan brutal. Ya, kalau kita mengambil bahwa Galuh itu brutal, di Ciamis pun ada Universitas Galuh. Jadi universitas brutal kan gitu kan. Nggak bagus. Dan bisa dibuktikan juga dengan adanya peninggalan di sini ya kan? Iya, ini salah satu peninggalan yang menguatkan bahwa kerajaan Galuh sendiri mempunyai banyak peninggalan yang menguatkan bukti-bukti otentik seperti di Astana Gede Kawali, kemudian ada naskah Carita Parahyangan, kemudian ada naskah Sanghyang Siksa Kandangu, kemudian ada Baban Galuh Nagara Kertabumi, itu kan yang menceritakan bahwa kerajaan Galuh itu ada. Saya tuh tadi lihat ada pertemuan 2 sungai kan? Oh iya. Itu bisa dijelaskan sungai apa aja? Untuk pertemuan sungai ya, jadi itu disebutnya Patimuan. Di mana Patimuan tersebut pertemuan antara 2 sungai. Yang pertama adalah Sungai Cileueur. Ya, yang mengelilingi itu kan Cileueur namanya. Kemudian dari sebelah sana itu Sungai Cimuntur. Jadi bersatu yang disebut dengan Patimuan, kemudian berlanjut dengan nama Sungai Ciliwung. Bekas juga ya kan, ada 2 warna yang bersatu gitu. Iya, kalau Cileueur itu kan jadi nggak sekotor, ya bukan sekotor ya, jadi Coklat. Coklat gitu kan, coklat gitu kan, coklat itu kan. Kalau Cimuntur itu coklat ya, coklat lah gitu kan. Kalau Cileueur biasanya agak bersih airnya. Kalau dalam upacara yang melaksanakan satuan sekali kan, Iya. kalau boleh tahu itu ada kesenian apa aja sih, atau pertunjukan apa aja sih? Biasanya kan di dalam Merlawut tersendiri itu ada kesenian tradisional. Yang pertama ada kesenian calung, maksudnya kan orang Sunda pasti ada calung, ada dogdog, kemudian ada kecapi suling, ada ronggeng juga, kemudian ada karinding. Nah, di sana kan memang anak muda di sini sangat antusias terhadap seni, terutama seni karinding dan seni ronggeng. Itu kan ronggeng biasanya yang narinya itu anak SMP, anak SMA, anak SD pun dulu ikut. Ada calung, ada karinding. Iya, ada dogdog, ada ronggeng. Makasih kan? Iya. Informasinya ya kita catat ya dalam catatan video. Nah, untuk kita akan buat video, nanti kita upload video, semoga bisa jadi daya tarik ya. Amin. Supaya bisa jadi pemilihan. Iya. Terutama bagi masyarakat Ciamis sendiri, saya juga jadi kalau Ciamis baru tahu gitu kan, di sini ada situs budaya yang seperti itu. Terima kasih kan? Iya.
Inilah yang disebut sebagai pohon susuru. Bentuknya seperti kaktus dan berduri, yang menjadikan toponimi gunung ini dijadikan nama Gunung Susuru. Dan pada zaman dahulu, pohon ini atau tanaman ini dijadikan benteng pertahanan dari kolonialisme penjajah. Sekian penelitian kami. Sampai jumpa di penelitian yang lain. Salam Dewa Pelestari Bumiku.